Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya lah kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa hadir pada pemaparan materi saya kali ini. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi saya akan memaparkan dua materi, yaitu yang pertama adalah peran empati dalam manajemen stres dan keseimbangan kehidupan kerja. Dan yang kedua yaitu pendekatan dalam konseling. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, yaitu peran empati dalam manajemen stres dan keseimbangan kehidupan kerja. Bagian pertama yaitu pengertian empati. Secara konsep, empati dekat kaitannya dengan simpati dan perasaan iba atau belas kasih. Namun, simpati dan belas kasih ini melibatkan upaya yang pasif terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan, empati ini melibatkan upaya yang lebih aktif untuk memahami orang lain. Pada konsep simpati dan belas kasih, seseorang akan merasa iba atas apa yang dialami atau musibah yang menimpa orang lain. Sedangkan, pada konsep empati, seseorang berusaha untuk memahami kesedihan yang dialami orang lain dengan berusaha untuk melihat suatu kejadian dari sudut pandang orang tersebut. Nah, jadi pengertian lain dari empati juga adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain, mengenali emosi yang mereka rasakan, dan menunjukkan perhatian, pengertian, serta dukungan yang tulus terhadap mereka. Empati ini adalah kualitas yang penting dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan interpersonal, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga dalam konteks layanan bimbingan dan konseling. Dalam layanan ini sendiri, empati berperan penting dalam membangun hubungan yang berarti antara konselor dan individu yang mendapatkan layanan atau konseli. Empati melibatkan identifikasi dan pemahaman emosi orang lain. Saat berempati, kita akan berusaha untuk merasakan apa yang mereka rasakan secara emosional. Dan dengan demikian, kita dapat memahami alasan di balik perasaan tersebut. Kemampuan ini akan memungkinkan kita untuk memberikan dukungan yang sesuai dan menunjukkan perhatian yang tulus terhadap orang lain. Dengan mengenali dan memahami emosi mereka, kita dapat merespons dengan lebih baik dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Empati ini memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks sosial, kemampuan empati dapat memperkuat hubungan interpersonal, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membantu memecahkan konflik. Dalam konteks pelayanan juga, empati ini membantu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan, dan memberikan dukungan yang efektif kepada individu yang membutuhkan. Ya, dengan mengembangkan kemampuan empati, kita tidak hanya mampu memahami orang lain dengan baik, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang lebih inklusif, mempromosikan kesejahteraan bersama, dan memperkuat kualitas hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan empati di tempat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan empati di tempat kerja ini dapat meliputi beberapa hal, misalnya budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung dan mendorong empati ini dapat menjadi faktor penting dalam penggunaan penggunaan empati di tempat kerja. Jika organisasi memiliki nilai-nilai yang menekankan pentingnya hubungan yang empatik dan saling peduli antar anggota tim, maka individu-individu cenderung lebih condong untuk mengaktifkan dan mengaplikasikan empati dalam interaksi sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang empatis. Gaya kepemimpinan yang memperlihatkan empati juga dapat berpengaruh pada penggunaan empati di tempat kerja. Kepemimpinan yang empati ini mampu menginspirasi dan membimbing anggota tim dengan pemahaman dan perhatian yang tulus.
sehingga anggota tim akan merasa didengarkan dan dihargai. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif. Jadi, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan memperlihatkan kepekaan terhadap emosi orang lain juga berperan dalam penggunaan empati di tempat kerja. Individu yang mampu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan merespon dengan empati akan lebih mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan menghasilkan komunikasi yang tentunya lebih efektif. Selanjutnya yaitu tingkat keterlibatan kerja. Nah, tingkat keterlibatan kerja ini atau work engagement ini dapat mempengaruhi penggunaan empati di tempat kerja. Individu yang merasa terlibat dan memiliki motivasi yang tinggi terhadap merasa terlibat terhadap pekerjaan cenderung lebih mampu menunjukkan empati terhadap rekan kerja dan juga merespon dengan baik terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Selanjutnya yaitu pengalaman pribadi dan latihan. Jadi ini juga dapat mempengaruhi penggunaan empati di tempat kerja. Individu yang memiliki pengalaman positif dalam menghadapi situasi empatik atau telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan empatik mungkin akan lebih mampu mengaplikasikan kemampuan empati dalam berinteraksi dengan rekan kerja. Manfaat dalam mengelola stres kerja. Jadi, stres kerja ini bisa disebabkan oleh beban kerja yang terlalu berat dan padat. Jadi, individu yang memiliki beban kerja terlalu berat akan menghadapi tekanan yang dapat memicu stres. Nah, stres kerja ini adalah reaksi seseorang sebagai respon terhadap penyesuaian terhadap tuntutan keduanya dari dalam atau dari luar organisasi yang dirasakan sebagai ancaman yang dapat diukur melalui reaksi dan tuntutan. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2015, stres ini dapat diketahui dalam sejumlah indikator dalam tubuh, seperti tekanan darah, darah tinggi, sifat lekas marah, kehilangan nafsu makan, sulit mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Jadi, berikut ini adalah beberapa cara strategi umum yang dapat membantu mengelola stres. Jadi, yang pertama yaitu teknik relaksasi. Praktikkan teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, bahkan yoga. Selanjutnya yaitu olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, berlari, atau berenang. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Atur waktu dengan baik dan prioritaskan tugas-tugas yang penting terlebih dahulu. Yang keempat yaitu mendapatkan dukungan sosial. Jadi carilah dukungan sosial dari keluarga, teman, atau bahkan kelompok dukungan. Jadi dengan berbagi beban dengan orang lain ini, kamu bisa mendapatkan dukungan emosional dan dapat membantu untuk mengurangi stres. Selanjutnya itu istirahat yang cukup. Jadi kamu harus memastikan diri kamu ini mendapatkan istirahat yang cukup setiap harinya. Tidur yang baik dan berkualitas ini bisa membantu untuk mengembalikan stres dan mengembalikan energi. Yang terakhir yaitu mengelola pikiran dan emosi. Jadi praktikkan teknik pengelolaan stres yang berfokus pada mengendalikan pikiran dan emosi, seperti meditasi atau terapi kognitif perilaku. Mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja yang di Indonesia ini telah menjadi isu yang mendapatkan perhatian lebih bagi berbagai perusahaan maupun instansi. Keseimbangan kehidupan kerja ini sangat penting untuk dapat menyeimbangkan semua aspek dalam kehidupan pekerja, baik itu berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun kehidupan kerja. Jadi keseimbangan kehidupan kerja ini adalah bagian dari suatu siklus kehidupan kerja. Kehidupan kerja ini memang penuh dengan tuntutan dan perubahan. Kondisi tersebut ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh Regus Asia pada Jurnal Republik BJM 2015. Survei yang didasarkan pada opini lebih dari 16.000 pekerja profesional di seluruh dunia yang menemukan bahwa lebih dari setengah pekerja di Indonesia atau setara dengan 64% mengalami peningkatan stres dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi penyebab utamanya adalah pekerjaan, manajemen, dan juga keuangan. Jadi berikut ini adalah beberapa tips umum untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan kerja. Yang pertama yaitu tetapkan prioritas. Jadi kamu harus mengidentifikasi prioritas yang baik kamu baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi.
Yang kedua yaitu atur batasan yang jelas. Tetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Jadi berikan waktu khusus untuk beristirahat, bersantai, atau menjaga keseimbangan dari luar pekerjaan. Selanjutnya yaitu manfaatkan waktu luang dengan bijak. Gunakan waktu luang Anda untuk melakukan kegiatan yang memberi Anda kebahagiaan dan relaksasi, misalnya berolahraga, menikmati hobi, membaca buku, atau bahkan menjalani aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Cara selanjutnya yaitu komunikasikan kebutuhan Anda. Nah, jika kamu merasa beban kerja terlalu berat atau mempengaruhi keseimbangan Anda, berkomunikasilah dengan atasan atau rekan kerja Anda. Selanjutnya yaitu jaga kesehatan fisik dan mental. Perhatikan kesehatan Anda secara menyeluruh dengan mengadopsi pola hidup sehat termasuk tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga dengan teratur, dan mengelola stres. Yang terakhir yaitu lakukan evaluasi periodik, yaitu selalu melakukan evaluasi secara bertahap atau berkala terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan Anda. Tinjau apakah Anda sudah mencapai keseimbangan yang diinginkan atau perlu melakukan perubahan dan penyesuaian. Baik, saya akan berlanjut ke materi yang kedua, yaitu pendekatan dalam konseling. Bagian pertama yaitu konseling direktif. Dalam pelaksanaan konseling individu, terdapat 3 metode yang bisa digunakan, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling eklektif. Konseling direktif ini yaitu konselor berusaha untuk mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien. Praktik konseling yang dilakukan oleh para penganut teori behavioral konseling ini umumnya menerapkan cara-cara di atas dalam konselingnya. Karena praktik yang demikian, konseling ini juga dikenal dengan konseling yang berpusat pada konselor, menurut Putra pada tahun 2020. Praktik konseling direktif ini mendapat kritik terutama dari para penganut paham bahwa tujuan utama dalam konseling adalah kemandirian klien atau siswa. Apabila konseli masih dinasehati dan diarahkan, berarti belum mandiri. Begitupun sebaliknya, sehingga tujuan utama konseling belum tercapai. Oleh sebab itu, para penganut paham ini menganjurkan konseling yang berpusat pada siswa atau client center. Nah, berikut ini beberapa ciri-ciri dari konseling direktif, yaitu yang pertama, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab mengenai keputusan dan pemilihan untuk memecahkan masalah konseli. Konseli dapat menerima cara pendekatan ini, khususnya mengenai cara dan sifat hubungan dalam proses konseling dengan cara pendekatan yang sifatnya langsung dan memimpin. Yang kedua, yaitu konselor mengumpulkan informasi mengenai masalah konseli. Konseli hanya melengkapi informasi dengan mengikuti tes, mengisi daftar pribadi, dan sebagainya. Selanjutnya, konselor mempelajari data-data dan menafsirkan data-data tersebut. Konselor bersama konseli mempelajari bersama informasi, menganalisis sebab-sebab kesukaran pribadinya, dan kemudian bersama-sama merumuskan keputusannya. Poin kedua yaitu konseling non-direktif. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa konseling non-direktif ini adalah konseling yang berpusat pada siswa. Muncul akibat kritik terhadap konseling direktif yang berpusat pada konselor. Nah, konseling non-direktif ini dikembangkan berdasarkan teori client center atau konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Pendekatan konseling non-direktif ini memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada konseli untuk mencapai tujuan konseling, di mana peran utama dipegang oleh konseli, sedangkan konselor hanya sebagai orang yang penuh penerimaan dan pengertian terhadap problem konseli serta menunjukkan sikap mau membantu. Jadi, dengan cara pendekatan ini, fungsi konselor hanya sebagai pendengar yang aktif, dengan penuh pengertian dan perhatian, dan dapat memantulkan kembali pikiran dan perasaan konseli. Dengan disertai perasaan konselor yang penuh pengertian, dalam praktik konseling non-direktif ini, konselor hanya menampung pembicaraan. Klien atau konseli bebas berbicara, sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan kepada kepribadian tertutup atau introvert, karena klien atau siswa dengan kepribadian introvert ini biasanya pendiam dan sulit untuk diajak bicara.
Cara ini juga belum bisa diterapkan secara efektif untuk siswa sekolah dasar dan siswa SMP. Metode ini bisa diterapkan secara efektif untuk siswa SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi tujuan pendekatan konseling non-direktif ini yaitu yang pertama, membebaskan klien dari berbagai konflik psikolog yang dihadapi. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pada diri klien bahwa ia memiliki kemampuan mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, membedakan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk belajar mempercayai orang lain dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Yang keempat, memberikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu lingkup budaya yang luas. Walaupun demikian, ia masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan suatu keyakinan pada klien bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang. Adapun contoh konseling bersifat non-direktif seperti pendekatan humanisme dan pendekatan eksistensial. Poin yang ketiga yaitu konseling eklektif. Jadi kenyataan bahwa semua teori cocok untuk semua individu, semua masalah siswa, dan semua situasi konseling. Siswa di sekolah atau di madrasah memiliki tipe-tipe kepribadian yang tidak sama. Oleh sebab itu, tidak mungkin untuk diterapkan metode konseling direktif saja atau non-direktif saja. Jadi, agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa siswa atau klien yang akan dibantu atau dibimbing, dan melihat masalah yang akan dihadapi siswa, dan melihat situasi konseling. Apabila terhadap siswa tertentu tidak bisa diterapkan metode direktif, maka mungkin bisa diterapkan metode non-direktif, begitu juga sebaliknya. Atau apabila mungkin adalah dengan cara menggabungkan kedua metode di atas. Penggabungan dua metode konseling di atas disebut metode elektif atau elective counseling. Penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu, konselor menasihati dan mengarahkan konseli atau siswa sesuai dengan masalahnya. Dan dalam keadaan yang lain, konselor memberikan kebebasan kepada konseli atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Konseling elektif ini menekankan pentingnya diagnosis dalam memahami seseorang. Untuk menerapkan model elektif ini, maka para konselor harus diberi bekal persiapan yang lebih luas dan harus ada jalinan yang lebih baik antara apa yang akan dikerjakan oleh guru, konselor, dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Konselor elektif ini sering dipandang sebagai jalan tengah untuk menjembatani polarisasi antara konseling direktif dan konseling non-direktif. Poin yang keempat, yaitu perbandingan dan perbedaan antara pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan elektif. Pendekatan konseling direktif ini ditandai dengan petunjuk langsung dari konselor kepada klien. Konselor mengambil peran aktif dalam memberikan arahan dan nasihat kepada klien. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membantu klien dalam membuat keputusan, mengatasi masalah, dan mengubah perilaku. Yang kedua yaitu pendekatan konseling non-direktif. Pendekatan konseling non-direktif ini memberikan kebebasan kepada klien untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka sendiri. Konselor mengambil peran sebagai fasilitator yang membangun hubungan empati dengan klien. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi klien melalui pengertian, empati, dan mendengarkan aktif. Strategi dan teknik yang digunakan meliputi refleksi, pemahaman empati, dan memberikan ruang bagi klien untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaan mereka. Jadi perbedaan utamanya yaitu konselor lebih banyak mendengarkan dan menggali ke dalam pengalaman klien tanpa memberikan solusi langsung. Yang ketiga yaitu pendekatan elektif. Pendekatan konseling elektif ini memadukan elemen-elemen dari pendekatan direktif dan non-direktif, sesuai dengan kebutuhan klien dan konteks tertentu. Konselor mengadaptasi strategi dan teknik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien.
Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengoptimalkan proses konseling dengan menggabungkan kelebihan dari pendekatan direktif dan non-direktif. Strategi dan teknik yang dapat digunakan mencakup memberikan bimbingan secara langsung kepada siswa ketika diperlukan dan memberikan kebebasan eksplorasi ketika klien membutuhkannya. Perbedaan utamanya adalah pendekatan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien dan situasi yang ada.